Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 11 dengan judul perikop yang pertama adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, sebab hari sudah hampir malam. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Rekan semua, apa yang bisa kita ambil dari perikop yang satu ini? Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita perhatikan, Yesus dielu-elukan ya. Ya berarti kan dirayakan ya. Dielu-elukan itu dengan meriah ya. Tapi lihat, Yesus memakai keledai. Keledai itu hewan yang rendah hati, yang lemah, yang hina dina, yang tidak dianggapnya, yang tidak gagah perkasa seperti kuda stallion yang gagah perkasa ya, yang dipakai oleh raja-raja dan bala tentara yang hebat, yang gagah perkasa, yang sakti, yang pamungkas, yang tajir, yang hebat, yang wangun, pokoknya yang hebat-hebatnya. Tidak pakai itu. Yesus memakai keledai, hewan yang lemah, yang larinya tidak cepat, larinya cuma tik 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 tik, pelan-pelan ya. Orangnya, hewannya itu, keledai itu kan sifatnya tidak pongah ya, tidak sombong. Nah, itulah yang dipilih Yesus. Demikian juga kita di dunia ini ya. Yang dipilih Yesus, yang dipakai Yesus itu orang-orang yang mau merendahkan hati. Yang tinggi hati nanti akan diturunkan oleh Yesus ya. Seperti dulu Paulus ya, Saulus sangat congkak ya, akhirnya direndahkan sama Yesus ya, ditobatkan oleh Yesus. Nah, orang-orang yang ditobatkan oleh Yesus itu ialah yang bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang sombong tidak bisa dipakai ya, tidak ada gunanya bagi Tuhan Yesus. Nanti di perikop berikutnya itu seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah itu dikutuk ya, jadi tidak berguna selama-lamanya ya. Nanti di perikop berikutnya. Jadi Yesus datang, murid-muridnya telah dekat Yerusalem ya, mendekati Yerusalem ya. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi. "Pergi ke kampung di depanmu itu. Nanti kamu akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang ya. Keledai muda yang tidak ada pengalaman ya, yang masih hijau ya.
yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan Yesus. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai, persis seperti yang dikatakan Yesus. Dan persis juga orang akan tanya ya, ngapain kamu ngambil keledai yang bukan milikmu? Apa kamu mau mencuri? Tapi Yesus sudah memberikan kata sakti ya, yang menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Akhirnya ada kekuatan sakti itu ya, kekuatan dari Tuhan Yesus itu ya. Mereka akhirnya membiarkan ya, karena ada kuasa Tuhan. Siapa coba yang boleh mengambil barang yang bukan miliknya, yang orang asingnya? Ini kan orang asing nih. Murid-murid kan bagi orang ini, pemilik ini kan orang asing. Mana mungkin orang asing membiarkan harta miliknya dibawa begitu saja. Coba Anda saat ini motor Anda diparkir, tiba-tiba ada orang datang, saya mau memakai motor Anda. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Cuma Yesus yang bisa mengizinkan orang, membiarkan orang untuk melepaskan barang miliknya untuk digunakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita di sini ada motor kita ditambat terus, ini mau dipakai untuk kondangan, siapa? Si itu, si A, si B. Saya nggak kenal kamu. Nanti kalau dibawa motornya paling juga nggak dikembalikan, artinya dicuri. Beda dengan Tuhan Yesus. Jadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Ini dia. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawab saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Lihat itu, Tuhan memerlukannya. Siapa yang memerlukan? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan. Kalau orang bahasa Inggris dibilangnya Lord, itu istilah aja sih. Tapi kita ngomongnya kan Tuhan. Tuhan itu Allah. Allah itu God ya. Tuhan dan Allah ya sama. Tuhan istilah aja bahasa Inggris Lord, Lord ya, tapi esensinya adalah Allah. Allah manusia, Allah anak, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan itu artinya Allah Putra ini. Tuhan ini Allah Putra. Tuhan Yesus itu Allah Putra. Jadi Tuhan Yesus ya Lord ya God juga. Lord iya, God juga, Bapak iya, kakak iya, saudara iya, tukang kayu iya, mas iya. Ini hanya istilah sebutan. Tapi Yesus ada benar-benar Allah, Allah Putra namanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, God. Tuhan ini hanya istilah sebagai manusianya. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, Raja. Jadi Yesus mengatakan, kalau orang akan menanyakan kepada kamu, ngapain kamu ngambil bukan milikmu, siapa kamu? Jawab saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Langsung diizinkan. Berarti ada kuasa dari Tuhan Yesus ya, yang bersama dengan si ini, siapa ini? Yang pergi, murid-muridnya ya. Pergilah. Di sini siapa nggak tahu. Ini nampaknya Petrus, ini Petrus, dan ini kalau nggak salah Yohanes. Nah, kembali lagi, kalau pinjam itu dikembalikan. Lihat ini, Tuhan Yesus juga, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Lihat, Tuhan Yesus saja pinjam dikembalikan. Apalagi kita manusia, kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang baik, memberikan contoh baik. Tuhan Yesus selalu memberi contoh yang baik. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya ya, yang hebat-hebat itu ya. Enggak, contoh apa? Enggak ada contoh yang baik. Yang baik ya baik, yang tidak baik ya tidak baik. Tapi Tuhan Yesus contoh yang baik ini. Jadi kita kalau meminjam pun, kita pun harus mengembalikan. Namanya meminjam itu hanya sebentar, bukan memiliki. Kalau memiliki itu namanya minta. Kalau minta tuh ya tidak usah dikembalikan. Tapi minta bisa juga tidak dikasih ya. Orang minjam aja tidak mesti dikasih, apalagi minta ya. Minta kan jadi hak milik, tidak dikembalikan. Kalau pinjam tuh harus dikembalikan. Contohlah Tuhan Yesus meminjam keledai, yang kembalikan. Kalau udah pakai, kalian kembalikan. Itu hak milik orang. Yang kasihan yang dipinjami, yang meminjamkan, kalau nggak dikembalikan kan mereka kan untuk kehidupan. Keledai mungkin untuk memikul barang dagangannya. Ya, jadi kalau kita pun meminjam apapun, meminjam
motor, meminjam mobil, meminjam uang, apalagi minjam uang. Apapun hak milik orang, kalau kita pinjam ya kita kembalikan, kita masih kembalikan. Ya, Yesus nih naik keldai, ini keldainya nih. Bukan kuda yang gagah perkasa ya. Kemudian orang mengeluh-elukan Yesus. Sebetulnya mereka ini ingin membuat Yesus menjadi raja, tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maui. Ya, Yesus akan menjadi raja bagi mereka, tetapi raja di surga nanti, bukan di dunia ini. Di dunia ini Yesus tidak akan menjadi raja seperti yang mereka harapkan. Yesus tetap akan menjadi raja nanti di kerajaannya, bukan di dunia ini. Ya. Lalu sudah sampai di Yerusalem, masuk ke Bait Allah. Lalu Yesus meninjau semuanya, kemudian karena sudah malam akhirnya keluar ke Betania. Entah menginap di mana, yang jelas Tuhan Yesus selalu memiliki tempat untuk tinggal ya, meskipun tidak memiliki rumah, tidak memiliki hak milik bangunan, hak milik rumah, tetapi Yesus bisa tinggal bersama keluarga di mana dia bisa tinggal. Demikian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.